Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istina Sehatin Nafis, mahasiswi IAIN Kebumen, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas resum jurnal yang berjudul Optimalisasi Rehabilitasi Ruang Kelas dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. Karya tulis dari Meilina Bustari. Ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Standar dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan melalui yang pertama kualitas, dan yang kedua keamanan penggunaan, dan yang ketiga kenyamanan dan penggunaan, dan yang keempat kemudahan dalam pemakaian, dan yang terakhir kemudahan dalam pemeliharaan. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan baik dalam bentuk gambar bestek maupun spesifikasi. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelolaan, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, serta kurangnya ruang kelas, sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar ruang kelas. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas, sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan secara filosofis. Dalam hal penyediaan sarana prasarana pendidikan di sekolah harus memenuhi syarat pedagogis, baik aspek jumlah, jenis, dan kemutakhirannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi tanah, gedung, ruang kelas, laboratorium, kantin, auditorium, sarana olahraga, pusat belajar dan riset guru, serta unit kesehatan, toilet, tempat ibadah, dan tempat bermain yang relevan. Salah satu tugas Kemendikbud sesuai dengan Restra dan permasalahan sarana prasarana tersebut adalah dengan menjamin akses layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui rehabilitasi ruang kelas dalam upaya mendukung wajar 9 tahun. Kemendiknas 2011 nomor 155. Selama ini rehabilitasi ruang kelas bagi wajib belajar 9 tahun dilaksanakan melalui dana alokasi khusus yang dianggarkan melalui APBN dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten atau kota. Dengan sistem ini, Kementerian Pendidikan Nasional terkendala dalam hal perencanaan untuk mengidentifikasi satuan pendidikan yang prioritas, sehingga antara daerah kriteria kerusakan menjadi berbeda-beda. Dalam jurnal ini, menurut pengamatan sebelumnya, diketahui bahwa upaya pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas bagi wajib belajar 9 tahun tersebut belum berjalan dengan optimal. Nah, maka dalam rangka optimalisasi rehabilitasi ruang kelas, perlunya keterlibatan semua pihak pendidikan, terutama komite sekolah. Sangat diharapkan agar dapat membantu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai hasil yang optimal. Nah, sekian penyampaian hasil dari jurnal yang saya resum. Semoga bermanfaat. Akhirul
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.